Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarida Azhara dengan NIM 211604006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan dengan materi iman kepada Allah yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, STHI, MSI. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman. Iman memiliki dua makna, baik secara bahasa maupun secara istilah. Iman secara bahasa berarti tasdik, yaitu membenarkan. Kemudian, iman secara istilah berarti keyakinan dalam hati, perkataan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maksiat yang berkurang. Artinya seperti ini. Keyakinan dalam hati, kita meyakini iman di dalam hati kita, kemudian kita mengatakan dengan lisan kita bahwa kita beriman, dan kita melakukan amalan dengan anggota badan, dengan cara bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan mengurangi maksiat. Yang kedua, kita membahas tentang dalil-dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertera di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian kita membahas tentang macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Kita akan membahas tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Artinya, kita mengimani, kita percaya, dan kita yakin bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan mengatur segala sesuatunya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara tersebut. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah, karena maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua ibadah mulai dari sholat, puasa, ibadah yang lainnya wajib diikhlaskan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh dipalingkan dari ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya. Artinya, tauhid uluhiyah ini yaitu percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada selain Allah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani bahwa semua yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta menetapkan untuk Allah saja sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa menyelewengkan nama-nama dan sifat tersebut, tanpa meniadakan, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menyerupakan dengan selain Allah. Di sini dapat kita lihat bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tertera di dalam Al-Quran, atau biasa kita dengar dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna jika di Al-Quran biasanya terdapat pada lembar pertama Al-Quran dan lembar terakhir Al-Quran.
Setelah itu kita membahas tentang perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Mengapa kita harus selalu menjaga sholat 5 waktu? Karena itu merupakan contoh perilaku kita beriman kepada Allah dengan menjalankan kewajiban kita sebagai umatnya. Yang kedua, berkumpul-kumpul dengan orang soleh. Hal yang dimaksud adalah seperti mengikuti kajian rutin setiap minggu atau bermusyawarah dengan para ulama, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang Allah, seperti mabuk-mabukan, setelah itu dugem, mencuri, seperti itu. Yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain. Yang kelima, mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Bagaimana sih cara untuk menguatkan iman? Berikut akan dibahas mengenai langkah-langkah menguatkan iman. Yang pertama adalah mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis yang di dalamnya menyebutkan perihal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancamannya. Perkara-perkara di akhirat, kisah-kisah para nabi, mukjizat apa yang didapat, serta hukuman bagi mereka yang menentang para nabi, seperti kaum-kaum terdahulu. Yang kedua, melihat kebesaran langit dan bumi dan segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Artinya kita mengagumi kebesaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Yang ketiga, melaksanakan amal soleh secara teratur, juga menjaga dirinya agar tidak tergelincir kepada kemaksiatan dan keburukan. Artinya kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah agar mendapatkan amal soleh, dan kita juga selalu berusaha untuk menjaga diri kita agar senantiasa di jalan yang lurus dengan menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.